Joko Sugiarto Tjandra dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Pria berjuluk Joker ini terbukti menyuap sejumlah penegak hukum. Tentu hal ini jauh dari kata ideal bila melihat rekam jejak kejahatan terpidana kasus Kesi Bank Bali ini. Lantas ada apa di balik vonis Joko Tjandra dan apa saja dampak yang akan timbul pasca putusan majelis hakim? Pemberantasan korupsi di Indonesia suram bila melihat ringannya vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus korupsi. Berdasarkan catatan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, rata-rata hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi hanyalah 2 tahun 7 bulan. Selain itu, pemulihan negara akibat korupsi juga dinilai masih sangat-sangat minim. Terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Sugiarto Tjandra, dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Joko Tjandra terbukti menyuap sejumlah penegak hukum terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang, serta pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Vonis ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Joko Tjandra sebelumnya dituntut 4 tahun kurungan dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terkait vonis ini, kuasa hukum Joko Tjandra, Susilo Aribowo mengatakan, kliennya masih akan mempelajari vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Menurut Susilo Aribowo, sejauh ini semua argumen yang diberikan Joko Tjandra dan kuasa hukumnya tidak ada satupun yang diterima dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Kalau saya lihat tadi, semua yang di dalam pertimbangan putusan itu mirip sekali dengan apa yang dituntut oleh penuntut umum. Sehingga seluruh nota pembelaan kita tidak bisa diterima. Jadi sangat di luar dugaan kalau Pak Joko ini dianggap sebagai pelaku utama. Yang diabaikan ya? Ya, dan seluruh argumentasi penasihat hukum diabaikan. Di lain pihak, peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana menyebut vonis 4,5 tahun kurungan bagi Joko Tjandra kurang tepat. Kurnia menilai Joko Tjandra layak divonis penjara seumur hidup. Menurut Kurnia, permasalahan dari vonis rendah terhadap Joko Tjandra ada pada regulasi pemberantasan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor, pemberi suap hanya dapat diganjar hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan Joko Tjandra selain telah kabur dari proses hukum, ia juga terbukti menyuap penegak hukum mulai dari jaksa hingga petinggi Polri. Berangkat dari persoalan regulasi ini, ICW mengusulkan Undang-Undang Tipikor perlu direvisi. Regulasi itu harus diubah, harus menspesifikkan ketika ada pemberian suap kepada penegak hukum, yaitu polisi dan juga jaksa, hukumannya harus berat. Jadi, pandangan ICW terkait dengan vonis yang tepat kepada Joko Tjandra adalah pidana penjara seumur hidup. Kami tidak ada persoalan umur tersebut. Toh juga sampai hari ini yang bersangkutan masih sehat walafiat. Setidaknya terdapat 3 implikasi serius di balik ringannya vonis yang diberikan kepada para pelaku kejahatan korupsi. Yang pertama, hal ini tentu menegasikan nilai keadilan bagi masyarakat yang merupakan pihak terdampak korupsi. Berikutnya, vonis ringan meluluh lantakan kerja keras para penegak hukum yang telah bersusah payah membongkar praktik korupsi. Dan yang terakhir, menjauhkan efek jera baik bagi para terdakwa maupun masyarakat. Clarissa Aradia, Do Thompson, Jakarta.